Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandra Official 10. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video preview pertandingan timnas Indonesia lawan Cina di kualifikasi eh, Piala Dunia Zona Asia di grup C. Jadi ini laganya bakal main hari ini jam 20:45 waktu Indonesia Barat. Jadi ini laga yang bakal menentukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi uh, Piala Dunia Zona Asia. Apakah masih menjaga harapan untuk bisa lolos? Karena untuk otomatis lolos tuh susah ya. Jadi kalau Indonesia bisa menang lawan Cina malam ini tuh, dia memastikan satu tempat di round 4. Ya, itu dia. Dan kalau Indonesia mau lolos otomatis langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati round 4, itu harus berharap Australia kalah lawan Arab Saudi. Itu agak berat karena menggantungkan harapan ke orang lain itu tidak mengenakan ya teman-teman. Yaitu contohnya Indonesia menggantungkan harapannya ke Australia. Jadi alangkah lebih baiknya memastikan tempat dulu di round 4. Jadi kita ke beritanya dulu. Jadi yang pertama itu ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain. Martin Paes, Marcelino, terus Sandy Walsh, Ragnar Orotmangun, dan Eliano Renders. 5 pemain itu tidak bisa bermain dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, Martin Paes dan juga Marcelino itu suspend akumulasi kartu kuning, satu pertandingan suspend, tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Terus Ragnar Orotmangun itu terkena virus, jadi tidak bisa bermain. Dan siapa satunya? Sandy Walsh itu cedera. Dan untuk Eliano Renders, dia batal bergabung timnas karena mau menemani istrinya yang mau lahiran. Jadi Eliano Renders itu tidak tersedia di pertandingan lawan Cina dan kemungkinan lawan Jepang juga tidak tersedia untuk di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kali ini. Jadi, apakah pertanyaannya optimis menang lawan Cina? Jawabannya iya. Karena kalau nggak menang, Indonesia dalam bahaya, bos. Itu jarak Indonesia dengan Cina 3 poin. Indonesia 9 poin, Cina 6 poin. Jadi kalau Indonesia sampai kalah, amit-amit cabang bayi, itu bakal deg-degan sampai laga terakhir. Itu Indonesia lawan Jepang nanti. Kita cek dulu jadwalnya ya. Jadi Indonesia wajib menang 3 poin harga mati untuk memastikan satu tempat di round 4 dulu. Karena untuk lolos tadi seperti aku bilang di awal agak susah. Dan bakal main di GBK ya untuk laga lawan Cina. Dan ini tiket semua sudah sold out. Dan harapanku pribadi sih bakal jadi nilai tambah dan juga nilai semangat buat para pemain untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kita tahu ya, atmosfernya GBK itu ketika full gila banget. Dan itu menjadi poin plus timnas di laga kali ini. Kita lihat buka jadwal ya, sabar. Klasemen. Jadi itu menjadi nilai plus di. Jadi Indonesia tidak, menurutku ya, tidak ada alasan untuk tidak meraih 3 poin. Tapi balik lagi, apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Kita tahu ketika kita away ke Cina itu kalah 2-0 di luar ekspektasi semua orang. Jadi kita jangan juga untuk merendahkan Cina, tapi optimis harusnya bisa 3 poin. Dan untuk prediksi starting 11-nya harusnya tidak berubah jauh dari laga terakhir lawan Bahrain. Hanya
Ya seperti biasa bakal main 3 back. Dan yang bakal main adalah, sabar ya, ini versiku. Karena Martin Paestel bisa bermain, otomatis Emil Audero yang bakal start. Terus 3 di belakang nggak usah diganti-ganti lagi, biarkanlah yang 3 di belakang itu Rizky Ridho, Hafner dan juga Jay Jess. Terus di tengah kayaknya bakal masih sama, Tom Hai dan juga Joy Polopesi. Dan wingbacknya ini agak sulit menurutku pribadi karena ada Yakob dan juga Yance Sayuri yang kembali dipanggil ke timnas. Dan untuk 3 di depan sih kayaknya Oli Remeni, terus Eliano nggak ada ya, Eliano, Elo Remeni, mungkin bisa coba Stefano Lillipali untuk mengisi posisi Marcelino. Satu lagi siapa ya? Satu lagi kalau aku satu lagi untuk wingback, satu lagi siapa ya? Satu lagi boleh mungkin Rafael Strike ya. Jadi 3 di depan Persiko, oleh Remeni, Rafael Strike, Stefano Lillipali. Terus untuk wingbacknya tetap juga jangan diganti, biarkanlah Calvin Perdong dan juga Kevin Dix yang bermain nanti. Jadi itu 11 pemain yang bakal starting Persiko nanti buat laga lawan Cina. Dan kemungkinan harusnya tidak berbeda jauh ya, seperti yang gue bilang laga lawan Bahrain. Dan ini bakal menentukan sih. Sabar ya, kita buka jadwal Cina nih. Jadi ini bahaya sebenarnya nih. Kalau Cina amit-amit bisa menang, jadi ya semoga timnas kita bisa meraih 3 poin dan semoga tidak ada hal-hal aneh terjadi di pertandingan ini ya. Dan semoga kita juga bisa mendapatkan clean sheet dan bisa memastikan satu tempat untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia berdiri, Indonesia mudah-mudahan bisa main di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Let's go! Jadi bakal seru karena besok lebaran Idul Adha. Jadi ini laga yang mungkin bakal menentukan mood kita ya dalam menjalani hari raya Idul Adha besoknya. Dan semoga hasil yang terbaik, semoga bisa membuat para fans dan juga para penonton yang di layar kaca bisa tersenyum lebar. Semoga memang menjadi kenyataan mimpi kita selama ini, bisa main di Piala Dunia. Dan semoga kan musim ini ya di sepak bola dan di liga-liga Eropa itu identik dengan tim-tim yang akhirnya pecah gelar dan pecah telur dalam gelar major besar. Kayak Tottenham hampir 20 tahun tidak pernah juara kompetisi apapun, juara Europa League. Crystal Palace sepanjang sejarah klub akhirnya musim ini bisa juara FA Cup. Terus Bologna 51 tahun tidak pernah juara kompetisi apa-apa, akhirnya juara Supercoppa Italia. Mudah-mudahan tren ini sampai ke timnas kita suatu saat. Dan ini saatnya, ini peluangnya terbuka lebar buat timnas kita. Harapan ekspektasiku nggak muluk-muluk, cukup lolos ke round 4 saja itu sudah menjadi menjadi nilai plus lah. Tapi kalau memang ada rezekinya, kita tidak tahu, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu Arab bisa mengalahkan Australia dan Indonesia menang di sini, dan terus juga Australianya drop point juga lawan di laga selanjutnya di tanggal 10 Juni, dan Indonesia bisa curi 1 poin atau bahkan menang lawan Jepang. Tidak ada yang tidak mungkin, bisa lolos ke Piala Dunia langsung tanpa harus round 4. Jadi
good luck buat timnas. Semoga bisa memberikan yang terbaik. Semoga tidak ada eksperimen yang aneh-aneh. Semoga tetap mempertahankan pattern yang ada, para pemain secara starting yang sama tetap dipertahankan karena terbukti membuahkan hasil. Ngapain sesuatu hal yang sudah bagus diubah-ubah untuk alasan yang tidak penting. Jadi semoga tidak ada yang terjadi aneh-aneh, tidak ada eksperimen aneh-aneh, dan semoga bisa membawa 3 poin di laga ini, dan semoga bisa membuat para fans tersenyum, baik yang nonton di layar kaca ataupun yang datang langsung ke stadion. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Good luck buat timnas, terbang tinggi terus, semakin bagus prestasinya, dan mungkin nanti siang bakal naik video yang mungkin buat teman-teman bakal mengejutkan. Jadi tunggu aja ya. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.